untuk malam hari ini seperti yang kami janjikan, kita akan bicara dari hati ke hati yang diberhentikan secara tidak hormat. Dan seperti yang kita postingkan beberapa hari yang lalu, begitu banyak pro dan kontra di komen-komen Anda. Nah, untuk malam hari ini kita mencoba menjawab sedikit dan langsung kepada narasumber, karena selama ini mereka tidak didengar suaranya. Dan kita ingin masyarakat juga tahu permasalahannya seperti apa, sehingga apa yang kita harapkan yaitu rapat dengar pendapat bisa terkabul hendaknya. Baik, selamat malam, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Dan juga pada malam hari ini kita juga mengundang Pak Alan Sumarsat sebagai Direktur FKPN. Baik Bapak Ibu, ini saya mungkin tanya satu-satu saja ya. Yang pertama mungkin kepada Bapak, Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di yayasan tersebut? Saya mengajar di yayasan tersebut 7 tahun. Sudah 7 tahun ya. Dan status Bapak di yayasan itu sebagai karyawan apa? Karyawan tetap. Karyawan tetap yayasan. Oke. Yang kedua, di waktu Bapak diterima di yayasan tersebut sekitar hampir 7 tahun ya berarti ya? Hampir 7 tahun. Pernahkah menandatangani perjanjian kerja atau kontrak kerja di atas Asmarai? Tidak sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dan itu kan tahun pertama Bapak bekerja. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, apa Bapak pernah dipanggil untuk menandatangani kontrak kerja? Tidak. Sampai 7 tahun tidak ada perjanjian kontrak kerja. Oke, terima kasih Pak. Selama Bapak mengabdi, mengajar di sana selama 6-7 tahun tersebut, pernahkah Bapak menerima surat peringatan 1, 2, atau 3 tentang pelanggaran apapun yang Bapak lakukan di yayasan tersebut? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Kasus apapun. Iya, kasus apapun. Berarti dengan kata lain Bapak tidak pernah ada masalah dengan sekolah. Iya. Dan menerima SP1, 2 yang Ibu lontarkan tadi belum pernah. Sama sekali. Oke. Di waktu masalah ini muncul Pak, apakah pihak sekolah melakukan sebelum surat pemberhentian tidak hormat yang dilayangkan oleh pihak yayasan ini, apakah Bapak pernah dipaksa melakukan surat pengunduran diri? Iya, kami kemarin dipanggil, kemudian dikasih 2 opsi yang mana menurut saya. Opsinya apa Pak? Opsi pertama itu adalah saya disuruh menandatangani sebuah surat di mana isi surat itu adalah tentang pengunduran diri. Pengunduran diri. Ya. Terus kompensasinya? Kompensasinya diberikan uang sagu hati. Sagu hati atau uang pesangon? Bunyinya uang sagu hati, Bu. Uang sagu hati Ya, dengan masa kerja Bapak yang 7 tahun. Iya, seperti itu. Berapa bulan dikasihnya Pak sagu hati Kemarin, itu, dijanjikannya di surat itu? Ditawarinya 2 bulan. 2 bulan. Apabila Bapak mau menandatangani surat pengunduran diri. Iya, betul. Itu opsi yang pertama. Ditambah dengan surat-surat lah. Surat pengalaman kerja. Iya, betul. Oke. Terus juga opsi yang kedua apa? Opsi yang kedua yaitu surat PHK dengan cara tidak hormat, gitu kan? Surat PHK dengan cara tidak hormat. Di mana Oke. opsi yang kedua itu adalah jika kita memilih berarti kita tidak dapat apa-apa gitu. Meskipun setelah beberapa hari yayasan memberikan uang sagu hati juga kepada kami sebesar 1 bulan gaji. Gitu. Dan dulu, Bapak kan diberhentikan secara tidak hormat, kok dapat sagu hati? Aneh. Iya, itu. Tapi Bapak terima surat uang sagu hati itu ditukar nggak suratnya? Bahwa Bapak hanya diberhentikan saja atau mana tahu ditukarnya surat pemberhentian tidak hormat? Ada masih tetap? Kalau suratnya tetap, Bu. Tetap pemberhentian Iya. tidak hormat, tapi dikasih sagu hati. Iya, awalnya kan tidak dibunyikan, tidak diberikan uang sama sekali. Tapi Iya. setelah beberapa hari, Iya. pihak yayasan melalui kepala sekolah, Iya. kami dipanggil gitu untuk menghadap yayasan. Nah, Iya. di sana diberikanlah melalui bagian keuangan, diberikan kepada kami sebesar 1 bulan gaji gitu. Sama Ibu? Ya, boleh saya tanya ke Ibu sebentar, Bapak?
Ya, Bu, yang saya tanyakan sama dari tadi Ibu. Ini salah satu dari ibu-ibu. Lama mengajar Ibu di sana udah berapa lama, Bu? Selama 6,5 tahun. 6,5 tahun. Dan status Guru tetap. atau karyawan tetap yayasan. Iya, tetap. Pernah menandatangani surat kontrak seperti yang saya tanyakan ke Bapak tadi? Pernah. Tidak pernah. Dari pertama mengajar sampai tahun berikut, tahun dulu nggak pernah ada surat perjanjian Tidak kontrak. pernah. Apapun yang Ibu tanda tangani di atas materai tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Dan juga waktu kasus ini muncul, Ibu disuruh mengundurkan diri, Iya betul. sama dengan Bapak tadi, opsinya sama. Iya sama. Terus juga ujung-ujungnya surat pemberhentian tidak hormat tapi tetap diberi sagu hati. Iya betul. Nah, maksudnya apa ini Pak Suarsat? Ya, Pak Suarsat mungkin ini kayaknya aneh kedengaran sama saya nih. Aneh banget gitu. Iya. Suratnya Anda diberikan pemecatan loh bahasanya, tidak hormat. Kok diberi sagu hati Pak Suarsat? Iya, jadi di sini kita bisa lihat ya, Iya. bahwa pemecatan yang dilakukan itu terkesan hanya main-main. Iya. Dan kalau bahasa kami orang-orang aktivis itu pemecatan itu ya pemecatan secara ya suka-sukanya semua gue lah. Karena merasa ya, dia itu yayasan milik dia. Nah, karena dia merasa gitu demikian. Nah, permasalahan yang mendasar di sini bukan masalah dia mau memberi atau tidak, itu Iya. hanya sebagai bunga-bunga dari kelucuan ya. Iya. Orang yang dipecat secara tidak hormat, tapi diberi juga sagu hati. Nah ini Iya. aneh, sangat baik yayasannya. Nah permasalahannya boy, Sudah diusir orang tapi Ya. dikasih ongkos orangnya ya. permasalahannya Iya, kalau oke. sekiranya kita hanya melihat kisi-kisi daripada apa yang dilakukan tersebut, itu Iya. hanyalah sebatas job ya, sebatas job. Karena sudah memenuhi keinginan mereka Iya. ini dipecat secara tidak hormat. Iya. Terus mereka merayu lagi supaya mungkin orang ini jangan begitu sakit. Jadi kesannya seperti siap memarahin anak-anak sudah itu dikasih permen. Dikasih permen Iya. lagi. Nah jadi hal ini yang paling tidak bisa digambarkan dengan logika ya. Nah karena pemecatan yang dilakukan tersebut tentunya harus melalui suatu prosedur. Nah, prosedur itu Prosedur maksud Bapak, apakah dari Dinas Tenaga Kerja termasuk dalam prosedur itu? ya mungkin kita masuk nanti pada season di mana seorang guru itu juga secara undang-undang itu bisa diberlakukan undang-undang ketenagakerjaan. Oke, sebentar saya tanya dulu. Bapak membayar iuran BPJS Tenaga Kerja? Iya, di Ada potong, kartunya? Ada kartunya. Kartu tenaga kerjanya ada? Ada. Oke, maka ini ada korelasinya ya Pak. Nanti, tapi nanti itu nggak akan kita bahas sekarang. Pak Suarsat, kok ini cuma dalam gambaran saya. Apakah ini seakan-akan terkesan dari yayasan ini dengan adanya pemecatan tidak hormat, terus juga dipaksa pengunduran diri, ada terkesan seolah-olah dia tidak, kalau dia berhentikan baik-baik, dia harus bayar pesangon nih. Mereka bukan sebentar nih. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, hampir ada yang 9 tahun. Nah, terkesannya itu seakan-akan dia menghindar dari tanggung jawab. Ada nggak kesana pemikirannya Pak? Tapi kalau menurut saya mereka nggak ada berpikiran ke sana. Nggak kesana Nggak ya? ada berpikiran ke sana karena untuk melakukan hal itu dia tentunya harus memahami juga sistem. Iya. Nah kalau dia merasakan sistem itu tersebut benar berpengaruh terhadap peraturan, Iya. ya tentunya mereka akan memikir 2 kali. Iya. Itu kalau mereka mengerti undang-undang, tapi saya rasa mereka nggak mengerti undang-undang. Baik, Ya. baik. Terima kasih. Tahan dulu Pak Suarsat, nanti saya tanya lagi. Mungkin saya balik ke Bapak, Pak. Ini dari yang saya lihat dari komentar-komentar, ini ada mencuat kata SOP. Iya. Ya, ada mencuat kata SOP. Nah, yang perlu saya minta ketegasan pertanyaan ke Bapak, apakah Bapak pernah menerima secara resmi SOP dari pihak yayasan tersebut dari pertama mengajar sampai diberhentikan tidak hormat, menerima, disosialisasikan, apakah pernah Bapak? Kami tidak pernah menerima, Iya. bahkan disosialisasikan oleh pihak yayasan kepada
para guru gitu. Sudah hampir 7 tahun tidak tahu, tidak pernah menerima secara resmi SOP. Betul sekali Bu. Saya tidak tahu bentuk SOP itu seperti apa gitu kan. Dengan ada masalah ini kemarin, oh ternyata nggak boleh gitu. Oh gitu SOP-nya. Oh gitu. Karena saya dengar tahun lalu malah kepala SMP-nya ikut CPNS ya, tetapi tidak dipermasalahkan dan nggak usah dijawab. Bu, boleh saya tanya Bu, masalah SOP juga. Kapan Ibu tahu tentang SOP yang ada di yayasan itu? Yang menerima, pernah Ibu terima? Kalau menerima secara resmi tidak pernah. Tidak pernah diberikan langsung ke tangan Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Sama sekali tidak pernah. SOP itu pertama kali diperlihatkan oleh kepala sekolah kepada kami ketika kasus kami ini muncul. Kasus tentang pendaftaran CPNS ini. Baik Bu, diperlihatkan, Ya. tidak diberikan juga kepada Ibu. Pertama kali diperlihatkan, Ya. setelah itu beberapa hari barulah diberikan ke beberapa guru. Beberapa guru. Ya. Yang saya tanya, saya nggak nanya guru lain. Ibu, ada nggak diberikan secara langsung ke tangan Ibu oleh pihak yayasan atau kepala sekolah SOP itu? Tidak pernah. Tidak pernah, sudah 6 tahun di situ. Tidak pernah. Bu, saya tanya, berarti setelah kasus muncul, baru muncul SOP? Itu bahasanya Iya. jadinya. Iya. Oke, Bu, Ibu waktu mendaftar CPNS masih ingat nggak bulannya? Ingat, Bulan berapa? bulan November. Bulan November 2019. Iya betul. SOP itu diperlihatkan oleh kepala sekolah ke Ibu bulan apa? Bulan Januari 2020. Dari 2020. Iya. Berarti berkisar setelah masalah mencuat 2 bulan, Iya. baru dia perlihatkan SOP itu. Masalah mencuat ketika pengumuman administrasi. Setelah Ibu dinyatakan lulus secara Iya. administrasi, Iya, betul. baru mencuat masalahnya. Iya. Baru dia perlihatkan SOP Iya. itu. Iya betul. Oh, gitu. Pak Suarsat, saya minta tanggapan sedikit, Pak. Ya, Pak. Jadi kalau kita berbicara aturan, Ya. ya semua badan apapun baik perusahaan, yayasan, koperasi dan lain-lain, apabila ada peraturan khusus yang dibuat oleh lembaga-lembaga tersebut, tentunya harus dilegalisasikan kepada instansi terkait. Ya, permasalahannya, sesudah masalah ini mencuat, saya sudah pernah berkoordinasi dengan kepala dinas Ya. dan juga beberapa staf-staf atau petinggi-petinggi di dinas pendidikan. Jawabannya cuma bahwa mereka juga tidak tahu bahwa SOP itu ada dan mereka tidak pernah memberikan kepada mereka. Nah, Jadi pihak yayasan ini Ya. tidak pernah memberikan kepada dinas sebelum kasus ini muncul. benar. Jadi dalam hal ini SOP yang dibuat tentunya harus ada juga aturan-aturan, bukan membuat SOP secara sepihak. Ya. Ya, di saat mereka membuat SOP, melakukan pengajuan kepada dinas bahwa peraturan sekolah kami begitu sebelum dilegalisasi oleh dinas, tentunya juga ada syarat-syarat. Ya seperti apakah mereka melakukan pleno, apakah mereka melakukan rapat. Nah, dengan unsur-unsur terkait. Jadi ibaratnya kita membuat undang-undang, harus ada satu sosialisasi dulu ke masyarakat tentang undang-undang tersebut. Nah, bagaimana respon dari masyarakat? Nah, kira-kira begitu gambarannya, tapi tidak Apalagi mereka ini karyawan, mereka berhak mendapatkan SOP itu Ya. waktu pertama diterima. Jadi di saat mereka itu masuk, mereka harus menyampaikan peraturan tersebut. Di samping menyampaikan secara lisan, mereka juga harus memberikan secara fisik. Secara fisik. Secara fisik. Nah, di saat mereka memberikan secara fisik, tentunya ada satu aturan-aturan yang harus mereka penuhi juga. Ya. Seperti apakah itu berbentuk MOU, apakah itu berbentuk perjanjian kerja dan yang lain. Nah, tadi saya dengar daripada dua ibu dan bapak ini, semua itu tidak pernah terjadi. Ya. Nah, dalam hal ini tentunya kita menganggap pihak yayasan cuma semau kue, suka-suka, dan buat peraturan juga suka-suka. Ini Ya. kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan tadi. Ya. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa yayasan itu punya level dan yang lain. Ya. Tapi kita cuma menganggap bahwa pihak yayasan hanya membuat secara sepihak. Ya. Ya. Nah, dan hal yang paling mendasar di sini bahwa yayasan tersebut adalah secara konotasinya itu adalah milik masyarakat. Ya. Dan masyarakat harus mengetahui itu, mulai dari pergerakannya sampai ke laporan keuangannya. Laporan keuangan Sampai juga ke laporan masyarakat keuangannya. Nah, termasuk
termasuk sebagai contoh ini sekolah itu mendapatkan dana BOS. Ah. Dana BOS ini harus benar-benar dipertanggungjawabkan Ya. setiap tahunnya, harus ditempel di dinding. Jadi Ya. sehingga masyarakat, orang tua murid dan siswa dia mengetahui anggaran dana BOS ini untuk apa. Iya. Bukan dana BOS itu diberikan kepada mereka, sesudah itu mereka bisa saja mengatakan sesuka hati, Iya. ya. Masyarakat tidak boleh tahu, tidak. Mereka wajib mengumumkannya. Dan Hasil itu apakah masuk nggak dalam tuntutan Bapak? Bukan tuntutan sih, surat yang Bapak layangkan kepada instansi. Berapa surat Bapak layangkan untuk kuasa atas diri Kalau mereka? surat itu cuma satu, Iya, surat itu ya ditembuskan? permohonan untuk diadakan RDP. RDP, oke. Nah, cuma dalam poin-poin surat tersebut, karena saya melihat ini ada sedikit hal yang unik, Iya. karena di samping sekolah tersebut dulunya pernah dipermasalahkan oleh masyarakat. Dan sampai saat ini di komen juga masih terlihat Ya. masalah lahan kalau Ya, nggak salah. jadi itu yayasan tersebut berada di lahan yang tidak mempunyai legalitas yang jelas. Iya. Itu yang kita kaji. Nah, kita juga nanti akan mempelajari dan akan mempertanyakan ini kepada pihak BP Batam. Ah, Nah, tapi setahu kita lahan tersebut adalah merupakan rojalan. iya. Nah, Mana tahu sudah dibeli Pak? Nah, kalau yang namanya rojalan untuk perubahan SOP tidak segampang itu. Iya, iya. Tidak segampang iya. itu. Oke, iya. Ya, sedangkan Karena kita maaf nih Pak, saya dengar ini di komen itu dinyatakan walaupun di roll jalan itu SMP juga sudah dibangun. nah, permasalahannya ini kok dibiarkan. Nah, ini pihak-pihak terkait ya seperti BP Batam, Pemko khususnya yang menangani hal-hal ini tentunya harus jangan melakukan pembiaran. Oke. Karena kalau kita berbicara yayasan, tentunya yayasan ini harus ada kejelasan karena ini jangka panjang loh. Iya. Kalau sekiranya suatu saat lahan tersebut dibutuhkan untuk membangun jalan raya, yang kita kasihannya nanti Anak-anaknya. anak-anak yang sudah beratus beribu orang itu mau dibawa kemana? Oke Pak, ditahan dulu. Soalnya ini masalahnya panjang sekali dan juga nanti biarlah nanti kalau memang bisa di RDP kita akan ngomong di situ kali ya Pak. Nanti kita tuntas saja di Ya, belakang. tuntas. Tapi yang kita lihat saat ini sekolah itu diduga berada di roll jalan, masih tetap kokoh di sana dan makin dibangun semakin kokoh, semakin permanen dilihat. Seakan-akan tidak ada indikasi akan dipindahkan. Nah mungkin itu tugas Bapak. Mudah-mudahan nanti pihak BP Batam bisa Ya. mengetahui bahwa mana tahu memang sudah terjadi perubahan Iya. peruntukan. Mana tahu sudah dibelinya roll Mana jalan. tahu sudah ada terjadi perubahan peruntukan. Nah, Iya. Oke, mungkin kita itu dulu Pak. Terus juga kembali kepada Bapak Ibu semua. Ini terakhir karena maaf Weber kita tidak akan menuntaskan semua hari ini karena kita memang berharap ini instansi-instansi yang sudah dihubungi oleh Pak Suasat selaku kuasa dari Bapak Ibu ini bisa mendengar dan kita bisa untuk didengarkan pendapat mereka di Dewan ya Pak Suasat ya, di RDP. Kita berharap itu. Saya minta yang terakhir Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu kepada pemerintah Kota Batam, baik itu dinas pendidikan lah yang paling ini ya, yang paling harapannya. Apa yang Ibu inginkan dari kasus Ibu ini? Hanya ingin pemerintah tahu apa yang kami rasakan selama di sana. Oke. Dan mungkin tekanan yang kami rasakan selama di sana dan rasa ketidakadilan yang kami terima, Bu. Rasa Iya. ketidakadilan itulah yang paling mendasar dari diri saya yang yang saya nggak bisa menerima ketidakadilan itu gitu, Bu. Iya, dengan pengabdian yang cukup lama di situ. Pertama, oke. Bapak apa yang Bapak harapkan kepada pemerintah? Mungkin tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh Ibu tadi ya. Iya. Jadi dari saya pribadi mungkin sama itu ingin meminta keadilan khususnya dari pemerintah kan itu. Kemudian di sisi lain juga saya ingin memperlihatkan gitu kepada publik bahwa inilah yang kami rasakan selama ini Di sana, Iya. selama mengabdi di sana. Terutama 6 bulan terakhir Ibu merasa sakit kami rasakan itu. Ya, tetapi Bapak Ibu semuanya sudah membangun bersama-sama di sana selama 6 tahun, 7 tahun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Gitu. Baik, semoga keadilan ini bisa terwujud, itu yang diinginkan ya. Baik, iya. Baik, sesuai dengan apa
yang menjadi hak dan hak juga ya, karena kewajiban Bapak Ibu sudah Saya dilaksanakan. laksanakan. Terakhir Pak Suasat, silakan Pak, harapannya dengan sudah memasukkan surat, terus juga sudah menembuskan ke beberapa lini. Tadi saya lupa nanya kemana saja sudah ditembuskan, dan harapan terakhir Pak, silakan. Surat sudah kita masukkan ke, ya kita alamatkan ke DPRD Iya. Kota Batam, yang kita mengharapkan Komisi 4 dan Iya. Komisi 1. Karena Komisi 4 itu tentang pendidikan ya. Nah, Nah, sudah itu Komisi 1 itu tentang hukum. Nah, Iya. kenapa kita masuk tentang hukum? Ya tentunya kita harus meninjau kembali keberadaan sekolah tersebut, ya Iya. secara legalitasnya. Nah, surat-suratnya juga sudah kita tembuskan dengan harapan pihak DPRD juga mengundang kawan-kawan ini atau Iya. instansi tersebut. instansinya apa aja Pak? Ya, instansinya itu DPRD, ya Dinas Pendidikan, Iya. Dewan Pendidikan, BP Batam. BP Batam, sudah itu Dinas Tenaga Kerja. Oh, Dinas Tenaga Dinas Kerja Tenaga juga, Kerja. karena Nah. ini berhubungan dengan mereka. Berhubungan dengan mereka, karena kalau kita kembali lagi, pemecatan ini sebenarnya kalau dibawakan kepada Undang-Undang Tenaga Kerja Iya. itu tidak sah. Oh iya, saya lupa. Ya, tidak sah. Itu bahasanya diberhentikan secara tidak hormat. Apa ada undang-undang di tenaga kerja yang menyatakan itu, dan apa poin-poinnya boleh dipecat tidak hormat Pak? Ya mungkin kita tidak usah merinci Secara undang-undang nanti aja. undang-undang, Oke. tapi istilahnya kalau yang diberhentikan secara tidak hormat itu tentunya adalah orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Kesalahan fatal ya. Mungkin lebih cenderungnya kepada yang tidak mempunyai etika dan yang merusak, Iya. ya, seperti apakah dia narkoba, berkelahi, atau istilahnya Asusila ya. asusila dan lain-lain. Itu pemecatan, Tidak hormat. Ya. Cuma apapun bahasanya, jangankan pemecatan atau istilahnya pemberhentian secara tidak hormat, pemecatan biasa saja kalau menurut ya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Nah, Pemecatan yang dilakukan apalagi kalau sekiranya melalui secara paksa, iya. itu batal demi hukum. Batal. Demi hukum. Jadi secara hukum, kalau menurut pandangan kita, tapi nggak tahu nanti Secara ya, ininya yang ya. lainnya, Ah. saat ini kita menganggap itu pemberhentian tidak hormat itu tidak sah. Iya. Gitu Bu. Baik, terima kasih. Baik para Weber, itu dia perbincangan langsung kita bersama Bapak Ibu yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga saya meminta pandangan sedikit dari mereka. Baik, para Weber, kami berharap Anda mendengarkan semua ini dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham dari permasalahan yang ada. Kami dari Wajah Batam sebagai penggiat media sosial dan juga membantu masyarakat hanya ingin memberikan pandangan yang sejelas-jelasnya apa yang terjadi. Dan juga untuk para Weber, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas dan salam Wajah Batam.